kerjasama licik antara Amerika Serikat dan Israel semakin ditentang dunia internasional. Ambisi Donald Trump mengusir warga Palestina ditolak keras oleh negara-negara Uni Eropa. Inggris, Jerman hingga Prancis sepakat melawan ide busuk dari Presiden negeri Paman Sam ini. Kemudian ada Iran yang semakin puas menghujat rencana licik Amerika Serikat dan Israel. Kejahatan negara Zionis di Gaza Utara juga terang-terangan dibongkar oleh media Jepang. Bagaimanakah respon dunia internasional terhadap rencana buruk Amerika Serikat dan Israel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Ado Reaction. Kita lanjut lagi loh mereaksi. Kali ini Uni Eropa bersatu dukung Palestina, bantu Indonesia kecam ide licik dari Amerika dan juga Israel. Seperti kita tahu di video sebelumnya gue pernah ngupload kalau Amerika dan juga Israel ingin sekali memindahkan masyarakat Palestina khususnya di Jalur Gaza ke negara-negara lain. Namun Indonesia dan juga Iran mengecamnya. Kali ini malah Uni Eropa semua bersatu untuk mengecam itu. Gimana berita selanjutnya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Cek aja. Media Jepang sorot kebijakan nyeleneh Donald Trump. Jadi bahan ketawaan kan dia. Membuat kebijakan aneh untuk Amerika Serikat. Belum genap sebulan menjabat, sang presiden kembali membuat kontroversi baru. Politikus 78 tahun ini diketahui mendukung penuh rencana jahat terbaru Israel. Pasalnya, negeri Zionis ingin mencekal UNRWA beroperasi di negeri para nabi. Diketahui Badan Pembangunan Bantuan dari PBB untuk Palestina ini ingin dicekal oleh Israel. Alasannya karena UNRWA dianggap mendukung aksi Hamas. UNRWA menolak untuk mengatasi penyusupan luas yang dilakukan oleh Hamas, tulis Danny Danon selaku Duta Besar Israel untuk PBB. Keinginan Israel untuk mengusir paksa UNRWA justru didukung penuh oleh pemerintahan Trump. Politikus Partai Republik ini menilai negara Zionis punya hak untuk mengambil kebijakan ini. Keputusan menutup kantor UNRWA di Yerusalem pada tanggal 30 Januari adalah bagian dari kedaulatan Israel. Amerika Serikat mendukung pelaksanaan keputusan ini, ucap Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB yakni Dorothy Camilci. Siasat licik ini mendapatkan kecaman keras dari Jepang selaku sekutu negeri Paman Sam. Di bawah Trump, Amerika membalikan sikap sebelumnya yang dipertahankan oleh pemerintahan mantan Presiden Joe Biden yang khawatiran tentang dicekalnya UNRWA di Palestina, lapor media NHK. Sementara itu, media negeri Sakura lainnya juga membocorkan tindakan jahat Israel di Gaza Utara. Kegembiraan ribuan keluarga Palestina setelah gencatan senjata dengan Israel berubah menjadi keputusan ketika mereka melihat rumahnya tak dapat ditinggali karena dihancurkan bom, tulis media Japan Times. Turki bakal terus sorot kejahatan Israel di Gaza. Harus itu. Rencana jahat Amerika Serikat dan Israel mendapatkan perhatian lebih dari Turki. Pasalnya, negara seribu budaya ini berusaha terus menjaga kedamaian warga Palestina. Sebelumnya, Turki sudah memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Keputusan ini diambil langsung oleh Recep Tayyip Erdogan selaku presiden. Pemerintah Republik Turki di bawah kepemimpinan Erdogan nggak akan melanjutkan untuk mengembangkan hubungan dengan Israel, ungkap Erdogan. Harus putusin aja udah ya. Cekal. Turki berhubungan dengan Israel yang telah membuat rakyat Palestina menderita. Bahkan negara busur ini semakin marah dengan bangsa Zionis. Pasalnya, 3 warga Turki gugur akibat serangan Israel di Lebanon. Telah diketahui bahwa 3 warga negara Turki yang kontaknya hilang saat berusaha menyeberang secara ilegal dari Lebanon ke Israel kehilangan nyawanya akibat serangan udara Israel di wilayah tersebut. Kami mengutuk dengan sekeras-kerasnya serangan yang melanggar hukum ini yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga negara kami, tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki.
Kemarahan terhadap Israel bikin Erdogan mati-matian menjaga kedamaian Palestina. Presiden Turki ini sudah mengundang perwakilan Hamas ke negeri busur. Selain itu, Erdogan juga secara khusus meminta publik dunia untuk mengawasi gerak-gerik Israel. Harus diawasi. Politikus 70 tahun itu menganggap bangsa Zionis kerap kali melanggar perjanjian. Israel, khususnya Benyamin Netanyahu, memiliki catatan pelanggaran gencatan senjata yang signifikan. Hal ini nggak boleh dibiarkan di Gaza, ucap Erdogan. Selain itu, Erdogan juga terus meminta pertanggungjawaban Israel terhadap tindakan keji mereka di Palestina selama ini. Upaya kami untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan satu persatu akan terus ditingkatkan. Iya Lur ya. Kejahatan dari Amerika dan Israel ini bukanlah kejahatan yang biasa Lur. Ini udahlah kejahatan yang sangat luar biasa kalau menurut Lur. Bukan luar biasa lagi, biadab. Karena memang mereka itu tidak memandang bulu Lur ya. Perempuan, anak-anak, lansia, warga sipil semua dihabis oleh mereka. Dan kali ini bagus banget dan alhamdulillah banget banyak sekali negara-negara Uni Eropa yang bersatu untuk mengecam keinginan Amerika Serikat dan juga Israel mengusir masyarakat Palestina dari jalur Gaza untuk mengevakuasi ke negara-negara lain. Itu sangatlah biadab Lur ya. Mereka ingin sekali dengan mudah dan juga ingin sekali dengan gampangnya menguasai jalur Gaza di Palestina sana. Mereka belum tahu kalau misalnya negara-negara muslim di dunia kalau misalnya sudah bersatu, habislah mereka Lur ya. Ini kejahatan yang kalau menurut gua sangat menjijikan Lur dari Amerika dan juga Israel. Mudah-mudahan dengan dikecamnya dengan banyak negara Uni Eropa dan juga Asia, Amerika dan Israel dapat berpikir dua kali untuk melakukan hal-hal itu Lur ya, karena memang negara-negara Islam di dunia ini nggak bakalan diam kalau memang itu benar-benar terjadi. Dan gue berharap Indonesia dan juga Iran menjadi benteng pertama untuk menghadapi mereka dan menghalangi mereka untuk melakukan hal-hal yang kita nggak suka itu Lur ya. Kita lanjut. Inggris tolak siasat licik Donald Trump dan Israel. Harus itu. Rencana licik yang disusun Amerika Serikat dan Israel juga ditentang keras oleh Inggris. Negeri tiga singa ini mengecam ambisi Donald Trump untuk mengusir warga Palestina. Warga sipil Palestina seharusnya dapat kembali dan membangun kembali rumah dan kehidupan mereka, ujar juru bicara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilansir dari media Anadolu. Perlawanan terhadap ide busuk Trump juga dilontarkan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Setiap rencana pemukiman kembali, gagasan bahwa warga Gaza akan diusir dari sana ke Mesir atau Yordania tidak dapat diterima, ujar politisi 66 tahun tersebut. Komentar pedas dari Olaf ini sedikit mengejutkan karena Jerman dikenal sebagai sekutu Israel. Negeri Panzer ini sudah memasok lebih dari 160 juta euro senjata untuk bangsa Zionis sepanjang 2024. Slovenia juga ikut marah mendengar rencana busuk Trump dan Israel. Malah berbalik semua ya. Sangat jelas. Kami tidak setuju dengan pengusiran paksa. Ini juga merupakan kasus pelanggaran berat hukum humaniter internasional dan saya pikir kita harus mengambil sikap yang sangat tegas terhadap hal ini di Uni Eropa, ujar Tanja Fajon selaku Menteri Luar Negeri Slovenia. Perlawanan negara Uni Eropa ini mengikuti jejak pemerintah Indonesia. Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza. Tulis Kementerian Luar Negeri Indonesia lewat akun X resmi mereka. Iran tertawakan ide kontroversial Amerika Serikat. Ketawa ini. Perlawanan keras terhadap ide gila Donald Trump juga disampaikan langsung oleh Iran. Negeri para mullah menertawakan mufakat jahat antara Amerika Serikat dan Israel. Bahkan Abbas Araghchi dengan berani menawarkan ide alternatif untuk Trump. Dirinya menyarankan sang presiden memindahkan warga Israel ke wilayah kesayangan Amerika Serikat. Saya berikan saran gratis.
Alih-alih warga Palestina, usir saja warga Israel dan kirim mereka ke Greenland, sehingga mereka bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Iya benar. Ucap Menteri Luar Negeri Iran. Oke Lur ya. Iya, sekarang negara-negara sekutu dari Amerika sendiri aja pada mengutuk kelakuan dari Donald Trump dan juga Israel yang ingin mengusir masyarakat Palestina khususnya di Jalur Gaza Lur, karena memang mereka tahu hukum. Dan ini adalah pelanggaran berat hak kemanusiaan internasional Lur ya. Makanya mereka mengecam sekali kelakuan dari Donald Trump yang di luar dugaannya, di luar nalar kalau menurut kita Lur ya. Mereka ini tidak punya hati sama sekali. Dengan cara apapun mungkin mereka sudah merasa kalau perperangan mungkin mereka tidak akan menang melawan Hamas, dan mereka mengusulkan untuk senjata namun ingin mengevakuasi 2 juta penduduk Palestina untuk pindah ke negara-negara lain. Itu adalah siasat busuk dari Amerika dan juga Israel Lur ya. Wajar kalau misalnya banyak sekali negara-negara Uni Eropa yang tidak setuju dengan keputusan Amerika dan juga Israel ini. Bahkan presiden dari Iran sendiri meledek ya agar kenapa harus memindahkan penduduk Palestina dari Jalur Gaza, mending Israel saja yang pergi dan dipindahkan ke negara yang dicintai oleh Amerika. Itu adalah suatu sindiran dan hinaan dari Iran itu sendiri Lur. Kita lanjut. Ini, Amerika Serikat sendiri diketahui sangat ngebet mencaplok daratan hijau atau Greenland. Negara yang menjadi bagian kerajaan Denmark ini cocok untuk warga Israel yang doyan bikin rusuh. Gak berhenti di situ saja, Iran semakin berani menginjak-injak harga diri bangsa Zionis ini. Gaza yang kecil dan terbatas telah membuat rezim Zionis yang bersenjata lengkap dan didukung penuh oleh Amerika bertekuk lutut. Iya, itulah. Ucap Ali Tadi Khamenei. ngomong ya. Omongan Panglima tertinggi Iran ini sukses membuat kuping Israel kepanasan. Apalagi bangsa Zionis ini cuma bisa kesal karena nggak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, Iran juga bisa membuat warga Israel berkhianat dengan menjadi mata-mata. Alhasil, sejumlah rencana licik bangsa Zionis berhasil dibongkar oleh negeri para mula. Prancis tuduh Amerika Serikat kacaukan kedamaian Palestina. Nah ini Penolakan keras terhadap rencana gila Amerika Serikat juga ditunjukkan oleh Prancis. Pasalnya, negara adidaya tersebut menganggap relokasi warga Gaza nggak bisa diterima. benar, nggak boleh. Pertentangan keras ini disampaikan langsung oleh Jean-Noël Barrot selaku Menteri Luar Negeri. Yang pertama menyangkut pernyataan dari pemerintah Amerika mengenai pemindahan penduduk secara paksa ke negara-negara lain di kawasan tersebut. Ini jelas sama sekali tidak mungkin, kecam politikus 41 tahun tersebut. Dukungan Prancis untuk Palestina memang sudah gencar dilakukan sejak Juli 2024 yang lalu. Jean-Luc Mélenchon selaku pemimpin aliansi sayap kiri Prancis berjanji akan mengakui kedaulatan Palestina. Alhamdulillah. Beberapa bulan berselang, janji NFP untuk mengakui negeri para nabi semakin nyata. Giliran Emmanuel Macron yang berambisi menggelar konferensi pembentukan negara Palestina. Keren. Presiden Prancis ini akan mengajak Arab Saudi untuk menggelar acara ini pada Juni mendatang. Bahkan politikus 47 tahun ini berniat untuk menggandeng negara-negara lain dari seluruh dunia. Dalam beberapa bulan mendatang, bersama-sama kami akan memperbanyak dan menggabungkan inisiatif diplomatik kami untuk membawa semua orang di sepanjang jalan ini. Keren. Ucap Macron. Alhamdulillah Lur ya. Setelah Bapak Prabowo bergaung di forum-forum besar dunia, kini banyak sekali negara-negara Uni Eropa mendukung kemerdekaan dari Palestina itu sendiri. Karena memang mereka selama ini diam karena takut, mungkin tidak berani vokal di depan para petinggi-petinggi negara dunia Lur, sebelumnya. Setelah diawali oleh Bapak Prabowo, semuanya langsung ikut campur dan juga sudah penat atau sudah tidak kuasa lagi melihat dari kelicikan dari seorang Donald Trump dan juga Israel yang menghabisi Palestina. Mereka sudah muak sebenarnya dari dulu loh, cuma hanya bisa diam dan diam. Tapi setelah Bapak Prabowo gebrak semua, mereka baru bangkit dan mendukung Palestina untuk merdeka. Itu luar biasa kalau menurut Balur. Rencana licik dari Amerika dan Israel ini sangatlah menjijikan Lur ya. Mereka ingin mengevakuasi atau memindahkan masyarakat Palestina khususnya di jalur Gaza ke negara-negara lain untuk menempati jalur Gaza itu sendiri.
Mereka tidak mikir kalau mereka dulunya menumpang di Palestina, Israel ini menumpang, tapi lama-kelamaan mereka beranak pinak dan juga ingin menguasai, mencaplok Palestina itu sendiri. Itu sangat menjijikan dan memalukan kalau menurut gua, Lur. Dan Allah tidak akan ridho dengan itu. Apapun rencana busuk dari Amerika dan Israel tidak akan berhasil menguasai Palestina, karena memang di Al-Quran sendiri Indonesia, bukan Indonesia, umat muslim di seluruh dunia akan merdeka, Lur, dari kekejaman Zionis. Karena memang Zionis sendiri tidak akan senang kalau misalnya umat muslim bersatu dan damai, tidak akan senang, karena apapun yang akan mereka lakukan untuk menghancurkan dan tidak mendamaikan umat muslim di dunia ini. Makanya mungkin dengan adanya acara ini dan juga adanya kecaman-kecaman dari Uni Eropa akan membuat bangsa-bangsa muslim atau negara-negara muslim di dunia terbuka matanya melihat kejadian-kejadian di Palestina yang tidak manusiawi itu akan sangat menjijikan dan akan membangunkan gairah membantu untuk Palestina. Kita doakan itu loh. Sekian rasa dari gua kali ini, kurang lebih gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.